Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hansa Aziza dengan NIM 23515150. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas perencanaan bagian 3 di wilayah Kabupaten Bandung. Di sini ada perhitungan dan desain setiap unit-unit. Pertama itu ada impact dari perhitungan dari sekitar impact. Jadi di sini ada bagian kriteria desain dan data perencanaan, kemudian perhitungannya. Selanjutnya ada unit dari secondary key, yaitu ada cascade elevator dengan kriteria desain yang sudah diberikan pada data ini dan data perencanaan, kemudian ada perhitungannya. Kemudian ada unit rapid safety dengan kriteria desain yang sudah tertera dengan data perencanaan, kemudian perhitungannya. Selanjutnya ada inspeksi, yaitu di sini ada koordinasi dengan kriteria desain yang sudah tertera dan data perencanaan, kemudian perhitungan dan hasil yang telah didapat. Selanjutnya pada unit yang terakhir itu ada reservoir penampung air. Di sini ada dua bahan yaitu dengan kriteria desain yang sudah tertera pada kali tersebut dan data perencanaan, kemudian perhitungan dari bak penampung air tersebut. Selanjutnya ada gambar unit. Yang pertama itu ada unit dari impact air tanah. Yang pertama, gambar di atas itu ada tampak atas dan di bawah itu tampak samping. Jadi dari sumur bor dialirkan dengan pompa submersible, kemudian dialirkan kembali dengan sampai melalui pipa air, kemudian didistribusikan ke unit selanjutnya. Dari unit sebelumnya air tanah dialirkan ke unit kaset aerator. Di atas itu ada tampak atas dan di bawah itu ada tampak samping. Jadi dari intake masuk ke gas aerator dari inlet menuju outlet. Jadi ini itu seperti tangga, unitnya seperti tangga. Selanjutnya mengalir ke unit rapid safety filter. Jadi masuk ke bak inlet, kemudian mengalir ke media filter, ke pasir, yang terakhir melalui bak outlet. Selanjutnya unit produksi. Dari unit rapid safety filter ini masuk ke bak unit klorinasi. Di atas ada tampak atas dan gambar yang juga itu tampak samping dari unit klorinasi. Kemudian unit terakhir itu ada unit reservoir atau bak penampung air bersih. Jadi yang atas tampak atas dan di bawah itu dapat tampak samping dari unit bak penampung air bersih. Selanjutnya perencanaan jaringan distribusi air minum. Dari jumlah penduduk Jepang tahun perencanaan 2035 berada di jumlah 103.037 jiwa. Kemudian ruang lingkup perencanaan pertama berkebutuhan air sampai sekitar 170 liter per orang per hari. Kemudian tingkat kebocoran air berada 15%. Total kebutuhan air domestik ada di 14,8 liter per second, dan yang terakhir faktor harian maksimum berada di 1,2. Selanjutnya tabel yang di bawah berikut itu
Junction atau node, kemudian luas daerah pelayanan dengan total 24.958.549. Kemudian luas daerah pelayanannya dengan total 2.496 hektar. Kemudian ada jumlah penduduk per pelayanan pipa dan seterusnya. Ini di bawah ada pipa distribusi dari data-data yang didapat dari QGIS, kemudian dari EPANET juga. Selanjutnya, permodalan dan perhitungan jaringan distribusi primer dengan bantuan software EPANET. Dari software EPANET yang telah saya buat, ketika dirun itu sudah sukses. Kemudian tabel yang berada di slide ini, velocity yang masuk itu rentangnya 0 sampai 0,3 hingga 3 meter per sekon. Data yang dihasilkan pada EPANET saya tidak ada yang melebihi 3 meter per sekon dan tidak ada yang minus. Dari beberapa data lainnya juga tidak ada yang minus. Selanjutnya pada slide ini menjelaskan pembuatan detail junction. Jadi sudah ada 3 gambar dari pembuatan detail junction. Pertama itu dari aliran reservoir ke pipa pertama, yang kedua dari pipa pertama ke pipa kedua, kemudian ketiga itu dari pipa kedua ke pipa ketiga, dan yang keempat itu dari pipa 3 ke pipa 4, kelima dari pipa 4 ke pipa 5, kemudian yang keenam dari pipa 5 ke pipa 6, dan yang ketujuh dari pipa 6 ke pipa 7, yang ke-8 dari pipa 7 ke 8, dan dari pipa ke-8 ini mengalir ke pipa nomor 3. Kemudian di slide ini menjelaskan tentang rencana anggaran keluarga atau RAB dan BOQ. Pertama ada tabel BOQ 6, yang kedua tabel dari pekerjaan bekalan, yang ketiga pengadaan, yang terakhir ada tabel pengadaan galian. Jadi di sini itu menjelaskan beberapa unit dan jumlah dari pipa. Selanjutnya BOQ dari SDM. Pertama tabelnya menjelaskan tentang pipa distribusi, kemudian yang kedua galian, ketiga urut dan tanah, dan yang keempat penghapusan akses pipa. Yang kelima ada aksesoris pipa yaitu dengan BMKG dan kemudian pengadaan pipa pada ukuran pipa milimeter dan jumlah pipa. Kemudian pengadaan aksesoris pipa dengan beberapa aksesoris lainnya. Kemudian di sini jenis aksesoris lainnya yang pertama ada meter air dengan jumlah 9 pieces, dan yang terakhir ada QL plug atau key reducer dengan jumlah 1. Setelah itu ada FAB SDAM. Tabel yang pertama itu tentang pengadaan pipa, yang kedua itu pekerjaan urban, dan yang ketiga pekerjaan galian. Di sini ada total dari biaya SDAM. Kemudian ada pengadaan aksesoris pipa dengan ukuran yang berbeda-beda dan harga serta jumlah yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada FAB hitam dengan tabel pekerjaan persiapan, pekerjaan pembuatan papan nama proyek, kemudian ada pekerjaan pengukuran dan pemasangan blueprint, dan pekerjaan pembersihan lapangan. Di sini ada unit pipanya, kemudian pekerjaan serta volumenya, dan total biaya IPA yang tertera pada tabel ini.
Kemudian lanjutan dari slide sebelumnya yaitu yang pertama pekerjaan pembinaan beton. Di sini tertera ada alat, bahan, dan tenaga kerja dan total harganya. Kemudian pekerjaan tanah itu ada pekerjaan bagian tanah, pekerjaan pembuangan tanah galian, pekerjaan tanah, pekerjaan pemasangan bata merah, pekerjaan. Selanjutnya di sini ada total MAB dari jenis pekerjaan 6 dan SDAM dan beserta total keseluruhan. Baik, sekian dari pemaparan tugas perencanaan bagian 3 di wilayah Kabupaten Bandung, Kecamatan Canduang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.